pindah ke Bobi, kita sudah bangun peralihan ini, kita buat itu buku itu 1000 halaman lebih. Dan tidak ada tindak lanjut sampai saat ini. Bahkan Dewan Kesenian Medan sama Majelis Kesenian Medan itu tiba-tiba dikudeta. Mereka buat rapat, mereka bangun yang baru, tapi sampai sekarang nggak punya tindak lanjut. Padahal kawan-kawan yang menganggap dirinya revolusioner, menghancurkan yang lama, tapi nggak dilantik-lantik sampai sekarang. Kenapa nggak dilantik? Karena dasar hukumnya nggak ada. Nah, jadi mengkudeta yang sah, Dewan Kesenian Medan dan Majelis Kesenian Medan, kalau nggak salah, kita pernah diskusi Pak Budi kan, setelah pengkudetaan itu, kemudian 1000 halaman itu nggak ditindaklanjuti. Dalam ceritanya mungkin berapa anggarannya, berapa ini. Enggak, bahasanya nggak ada soal anggaran itu belum ada. Ya Jadi kalau begitu kita berbuat aja lebih-lebih nanti ini mau 17 Agustus. Tontonkan kebudayaan kita. Perdanya menyatakan itu harus diserahkan ke wali kota menindaklanjuti. Oke, ya tapi kan pelaksananya itu kan ada. Nah ya justru kan? pelaksananya itu mengkudeta. Pelaksananya itu kita masyarakat. Ya, jadi apa gini, Bang Jaya sama Bang Halis, sebaiknya kalau kita mau memperkuat kembali kebudayaan Kota Medan, itu kan forum ini mestinya perlu membahas kembali penguatan pokok-pokok pemikiran kota. Itu yang perlu dibahas kembali sehingga ini bisa orang paham dengan apa yang harus diperkuat terhadap dimensi kebudayaan ini. Nah, misalnya kan begini, di Medan itu banyak sekali bentuk-bentuk kebudayaan itu. Ada lembaga kebudayaan, ada namanya Majelis Kebudayaan, ada Dewan Kebudayaan, ada Dewan Kesenian Sumatera Utara, ada Dewan Kebudayaan Sumatera Utara. Dan belakangan ada lagi terbentuk entah paguyuban seni Nusantara. Jadi saya kira tidak nyambung sama sekali. Orangnya berputar di situ. Makanya Prof, saya bangga salut dengan Puja Kusuma, kan begitu ya. Ataupun Pendawa, kan begitu. Mereka terus mengaplikasikan kebudayaannya. Cuma lagi yang lain hanya untuk duduk, ada pengurus, ada organisasi. Tapi tak ada kerja lain. Kemudian kita mengkritik, kan begitu. Saya juga ceritakan bagaimana apa yang dilakukan oleh MAPBI, Majelis Adat Budaya. Ya kan? Sampai sejauh mana yang sudah dibuatnya. Apa yang dipertontonkannya. Ada. Sekarang aja coba tengok tuh. Fashion Week saja sekarang. Pemerintah kota saja tak tahu untuk mengelolanya ini. Bagaimana kita mau mempertahankan budaya kita yang tradisional, yang asli. Itu keluhan saya. Jangan bahar, jangan ganggu-ganggu aja kohar. Tapi 1000 halaman kata Pak Jaya mungkin dia terlalu banyak untuk dikerjakan. Sementara kan habis. Tak sempat dibaca orang tuh ya. Iya. Dibuka belum Bang, jangan dibaca Bang. Dibuka aja belum. Kau bikin 10 halaman aja. Ya. Dalam rangka 17 Agustus ini perlulah orang-orang Medan itu atau kelompok-kelompok kebudayaan yang dibilang Prof Budi tadi untuk kembali bersatu. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini? Jadi partisipasi yang lebih luas kepada pemerintah daerah. Perlulah saya kira dibuka diskusi publik ya soal pengusahaan kebudayaan lokal. Karena sayang itu pokok pikiran kebudayaan daerah itu terbuang begitu saja, tidak dibaca. Nah itu perlu loh dikaji ulang. Lalu kemudian hasilnya kita serahkan lagi kepada Pemko. Jadi forum ini juga bermanfaat ya untuk memberi pencerahan. Jadi betul Pak Profesor. Ya. Saya mengamati tadi pembicaraan itu. Saya jadi merasa gamang melihat Medan ini. Ya. Kemana arahnya? Ketika dikatakan sebagai cagar budaya. Pertanyaan budaya yang bagaimana? Ya. Bukan budaya apa, budaya yang bagaimana? Ya, apakah kita mengambil Melayunya, apakah kita mengambil Karonya, apakah kita mengambil Tapanuli-nya, atau campuran semua. Nah, campuran semua itu apa? Jadi Medan itu belum punya sebetulnya. Ya. Budaya Medan itu belum ada. Ya, bahkan logo Kota Medan kan juga tidak ada. Nggak ada. Apa yang mau bikin logo? Ikonnya kan nggak ada. Ya, ini saya kira perlu diperhatikan. Ketika identitas itu tak ada, berarti kota ini kan tak mempunyai identitas. Ya. Hari lahirnya aja udah tak jelas tanggalnya kan gitu. Kalau misalnya kan di Singapura itu ada Merlian. Misalnya di Bukit Tinggi ada Jam Gadang. Jam Gadang. Ya. Ya. Tapi di Medan kan nggak ada. Apa? Orang bersih raya bukan. Air bersih bukan.
apa lagi? Maimun juga bukan. Ya. Jadi tidak ada ikon itu dalam bentuk buah loh di dunia ini. Tidak ada. Itu hasil dari sejarah itu ya kan dibangunkan kota itu. Kalau Eiffel itu kan sejarah yang sangat luar biasa. Jadi kalau karena kita nggak paham sejarah, defisit kebudayaan, itulah menyebabkan kita tidak punya identitas. Karena kita tidak mengenal sejarah dan kebudayaan. Kami pernah bingung dulu ya. Pada waktu kami dengan Dr. Sehan Arbi membuat Rotary Club. Apa lambangnya? Bingung kita mencari. Akhirnya diambillah tower air itu. PDAM. Dan itu sudah bukan melambangkan Medan. Persis. Karena kita tidak punya juga dasar pemikiran ilmiah. Kenapa tidak disayembarakan? Disayembarakan, kelompok-kelompok budaya ikut memberi sumbangan pemikiran, termasuk barangkali memikirkan sampai arsiteknya. Ya. Bang Bahar, itu kalau pengelola kota memahami. Tadi Prof. Budi menyatakan karena tidak memahami. Yang melakukan itu siapa? Kan wali kota. Dengan aparatnya harusnya. Kalau mereka tidak paham, siapa yang bisa berbuat? Paling-paling harusnya begini. Tapi disambut pun tidak, mereka nggak paham apa kita bicara, sama aja kan? Bang Jaya, saya punya pengalaman. Waktu KPU, Komisi Pemilihan Umum Medan itu menyelenggarakan pemilu 2019. Mereka itu mensayembarakan logo KPU yang bermuatan sejarah. Saya kebetulan waktu itu sebagai juri. Kita ambil misalnya ada logo yang bernuansa sejarah. Pada waktu itu ada yang bikin macam-macam. Ada yang ayam jago, ayam kinantan, lalu kemudian durian dan sebagainya. Tapi terakhir kami memilih Balai Kota menjadi ikon untuk pemilu supaya menenangkan suasana kan gitu untuk logonya. Jadi saya kira Medan ini pun harus dicoba juga melakukan sayembara publik untuk menentukan identitas itu yang disepakati bersama. Hari itu sudah pernah dicoba barangkali itu. Tadinya mulakan dasarnya itu adalah rumah Melayu. Tahu-tahu masuk rumah Tapanuli, masuk rumah kenapa mereng rumah itu jadi tak jadi ikon. Mereng nama itu ya. Makanya sampai sekarang tak jadi. Karena itu satu yang Padang agak tinggi, yang Melayu agak sedang. Datang yang dari Tapanuli lain lagi kan. Akhirnya rumah itu mereng begini kan. Ya kebanyakan atap Bang. Atapnya banyak, tiangnya nggak ada, makanya mereng. Itu makanya, jadi karena itu kita tidak punya identiti yang pas untuk kota Medan ini. Itu dia. Sebenarnya begini Bang, aku malah mengatakan begini ya. Yang agak menjadi sinis, identitas kita sebagai anak Medan itu ada. Tetapi coba dijabarkan apa itu identitas. Kita nggak punya kata-kata buat itu. Aku lihat ada. Medan itu suka menghaluskan kata. Contohnya gini. Aku lihat ada burung salah nama. Itu Bang Alis pasti tahu tuh burung salah nama. Tahu. Tahu Bang kenapa salah nama? Burung punai. Pulau salah nama. Kalau Bang berangkat di Batubara ada pulau salah nama. Itu Pulau Puki. Pulau salah nama namanya di Batubara. Ada lagi Kimbe. Kimbe itu sebetulnya kan kasar. Tapi kan diperhalus jadi Kimbe. Nggak ada orang bilang Kimbe itu kasar. Itu identitas orang Medan. Kalau dia marah, dia bisa menggunakan kalimat yang halus. Tapi kalaupun halus, memang nggak marah, kalimatnya kasar. Itu ketika identitas Medan. Macam mana membuat gambarnya itu? Padahal sebenarnya ya, Medan itu kan naik daun lah. Orang di mana-mana kita lihat juga dalam pergaulan sehari-hari, orang mulai suka dengan bahasa Medan. Suka dengan istilah Medan. Ya. Tetapi orang menganggap itu kasar, sekarang tidak. Kalimat-kalimat orang Medan itu dianggap tegas, bukan kasar. Jantan. Jantan. Saya mau tanya gini, Prof. Apakah budaya itu bisa muncul secara direkayasa ataukah akan mengikuti yang sudah ada? Contoh begini aja misalnya. Saya menggambarkan supaya lebih dekat bahasannya. Kita kan rencana mau bikin IKN, ibu kota negara. Itu kan sekarang ini kan boleh dikatakan kosong. Ya, budaya Kalimantan terpatahkan begitu ya. Nah, ini kan nanti akan masuk masyarakat banyak segala-segala. Apakah akan terjadi transformasi dengan budaya-budaya di sana? Artinya budaya itu bisa berubah ya kan? Bisa berubah karena kan
karena pondasinya belum jelas, terutama soal kepemilikan tanah adat, karena klaim tanah adat oleh masyarakat tempat tiba-tiba datang pendatang masuk yang begitu kuat, ya, menyerbu di sana, itu kan akan memunculkan perlawanan kultural. Itulah yang terjadi barangkali di Medan ini kan ya, Prof. Artinya masyarakat Melayu kan kena gerus dari awalnya adalah merupakan masyarakat asli kan gitu. Artinya tak kuatlah kepemimpinan Melayu di situ waktu itu. Ya, tapi itu kan ada, kalau Melayu saya kira punya sejarahnya sendiri, karena itu sangat luar biasa gitu loh. Jadi Ya. mungkin lain hari kita membicarakan gimana sih posisi. Ya. Bang, Ya, aku ya. rasa Bang kalau IKN itu, ya, ibu kota negara itu malah lebih mudah menampilkan sosok burung Garuda itu sudah mewakili Indonesia dilihat dari Bhinneka Tunggal Ika kita. Nah, Ya, tapi Medan apa kita tampilkan? Ya itu. Aku kan coba menggambarkan, makanya budaya tuh Bang bisa suatu waktu bisa berubah aja kan begitu. Oh ya, pasti, Ya. pasti. Tapi Ya. itu perlu pemikiran, Profesor. Ya begini, Ya. dulu ya tahun 54 atau 55 ada itu Kongres Budaya. Orang-orang saat itu sangat peduli dengan arah budaya di Kota Medan. Nah, termasuklah di situ opungku itu Harudin, Adong Lukis, ikutlah di situ. Madong Lubis. Jadi aku tuh masih kecil, aku kan masih tinggal sama dia. Aku tahu betul bagaimana cara kerja dia kan, cara pemikiran dia. Nah, tapi sekarang kan kita tidak ada, kita lihat lagi diskusi seminar budaya di Kota Medan. Nggak usah seluruh Indonesia. Medan aja etnis ini disatukan, berkumpul tetua-tetua adat nih, dan kemudian mencoba merumuskan apa sih budaya Medan itu sebetulnya. Kita marah juga. Kita anak Medan asli, lahir di Medan, tetapi orang-orang tidak lahir di Medan mengatakan dia anak Medan juga. Nah, kan itu boleh saja, tetapi ada jelas, identitasnya jelas, ciri-cirinya ada, ya orangnya bagaimana. Nah, dan ini yang kita bangga-banggakan di nasional. Oh, aku anak Medan. Tapi kalau dia bilang, anak Medan pancuri kau, katanya. Mau bilang apa juga kita, memang bahagian dari hidup kita. Dan memang agak sinis ini. Sebenarnya moto ini Medan Bung itu juga adalah suatu gambaran bahwa orang Medan itu egaliter, kemudian cair, kemudian sombong, angkuh, dan semacamnya ciri-ciri. Nah, tinggal barangkali memang harus dimasyarakatkan atau dirumuskan. Saya tadi tertarik Profesor bilang lambang balai kota. Asal memang itu tetap digunakan sebagai balai kota. Tapi kalau dijual ya nggak lucu. Nah, sekarang kan balai kota itu kan sudah milik orang lain, milik Aston, bukan milik publik lagi. Ya. Kayak desain Barakan didiskusikan secara ilmiah. Jadi ada dasar-dasarnya gitu loh. Usahalah. Tapi pendekatannya tetap ilmiah. Jangan kemudian pakai kekuasaan. Kalau orang kalter ini yang lagi berkuasa, suka-suka dia membuatnya. Itu selama ini yang terjadi. Mungkin kita harus lebih kembali ke ilmiah, pendekatan lebih cerdas, dan kemudian kita rumuskan secara fair. Mungkin ilmuwan-ilmuwan lah di sini. Seperti Pak Jaya, Pak Prof. Budi. Kalau kita ya paling teriak-teriak kan, tapi menikmati nanti apapun itu keputusan. Momentumnya ada di sini sekarang ya, begitu maksud Barudin ya. Momentumnya ada, 17 Agustus, kemudian ada cagar budaya. Ya katakanlah itu cagar budaya yang dilakukan mereka lah. Kita anggaplah itu nanti kemudian bisa menjadi ikon. Ya, bisa menjadi identitas daripada Kota Medan. Nah, katakanlah dibangunlah di situ suatu bangunan, tugu atau apa. Tugu yang bagaimana? Nah, ini yang kita harus kasih masukan. Ya jangankan kita lah. Kota pun mungkin bingung. Apa yang dia mau taruh di situ? Dia kuliah di Bogor dulu IPB. Di sini ada Kujang. Kujang. Nah. Tugu Kujang tuh identitas Bogor. Jelas. Ya, identitasnya jelas. Nah, Medan tidak ada. Jadi ini yang barangkali tugas kita juga, betul kata Barudin, untuk tidak hanya berbicara, tapi memberi masukan juga. Dan kalaupun tadi kata Jaya, wali kota tidak berbuat, aku menganggap dia belum berbuat. Mungkin dia juga bingung juga nih, yang mana yang harus diikuti. Dia Nasution, apa harus diikuti Nasution? Nanti salah pula. Mau dilihat Melayu, nanti Tapanuli marah pula. Padang Jawa kan juga punya peran di Medan ini. Jawa kan persentasenya tinggi juga di Medan ini. Nah, sebetulnya rasa memiliki Medan itu harus dimulai, rasa visi memiliki Medan dimulai dari pimpinan, rasa memiliki Medan itu dimiliki oleh bawahan. Sehingga
berpikir tentang Medan. Ini kan tidak. Ya. Medan tidak dimiliki karena dia selama di Lampung terus ke Bogor. Anak buahnya pun tidak memikirkan tentang Medan. Buktinya untuk peresmian Tugu Kapal Merdeka nggak satu pun orang Medan diundang pun tidak. Itu yang aku sangat miris itu. Koalisi masyarakat sipil, ya Prof Budi juga ikut di situ. Koalisi masyarakat sipil tidak diundang. Nah, memang jadi miris juga kita ya. Kalau kita katakanlah untuk identitas ya, Medan Identity kemudian diciptakan oleh orang-orang yang baru aja sampai di Medan setelah merantau berapa lama. Tidak tahu dia yang lakukan apa, apalagi dia dikelilingi oleh kawan-kawan yang bukan orang Medan. Nah, tidak ada di situ Jaya, tidak ada di situ Profesor Rudi dan lain-lain. Budaya kita salah kaprah nanti. Oke, Prof, silakan closing statement. Ya, kebudayaan itu ya harus menjadi penyuluh ya dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa. Karena tanpa kebudayaan kita tidak akan mungkin menjadi sebuah negara besar, sebuah negara majemuk tanpa ditopang oleh kebudayaan. Saya kira di situ ininya. Karena kebudayaan itu menjadi fondasi dalam menentukan masa depan. Terima kasih. Baik, conclude kita punya pembicaraan, kita bungkus dulu walaupun kita masih membungkusnya dalam keraguan-raguan karena kita belum punya identitas dan sangat disayangkan. Ini hari aku akan berangkat kemana-mana tanpa identitas. Ini kasihan juga kita. Ayo kita bikin sayembara untuk mencari identitas daripada Kota Medan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.